Ya, selamat malam sahabat Metafisika. Malam hari ini kembali bersama channel Ki Rama Wijaya. Ya, pada malam hari ini seperti biasa kita akan ngeramal orang dengan tujuan supaya klien yang bersangkutan bisa mendapatkan solusi, begitu ya Ki ya. Dan di sini kita juga ada klien, siapa namanya? Ocol. Nama nama samaran mungkin ya. Oh ya, Ocol nama sama. Ocol bisa diceritain nggak sih, apa sih yang membuat kamu datang ke sini? Apa keluhan kamu yang membuat kamu pengen berkonsultasi dengan Kirama Wijaya? Jadi gini, awal mula saya, pengalaman saya. Waktu pertama kali saya ya kayak gini, sempatnya juga saya nggak percaya gitu kan. Yang kayak gitu-gituan lah nggak percaya. Tapi sekarang saya seringnya kayak gitulah, katanya kata orang diikutin malu halus lah kayak gitulah. Saya juga sempat nggak percaya sih. Tapi cuman abis ke sini-sini saya juga ngobrol ke orang tua saya. Kata orang tua saya itu warisan dari nenek moyang kayak gitu, warisan dari turun temurun gitu. Ya, jadi saya ambil kesimpulan sepintas, Ocol ini ngerasa mungkin bisa disebut risih ya atau nggak enak dan juga ngerasa kalau ada yang mengganggu dalam hidupnya. Emang dia nggak ngeganggu saya sih, cuman tapi kan saya juga pingin hidup normal lah kayak orang-orang biasa biasa kayak gimana sih orang-orang gitu kayak gitu kan. Sedangkan saya kan kayak gini, maksudnya kayak gini ya gimana ya, ya nggak enak lah. Ya, tanggapan dari Aki sendiri gimana nih? Eh, ini karena saya lihat sebenarnya karuhunnya ini nggak ngizinin kali ya. Sementara dan ini juga bukan dia pertemuan gaibnya ini, jadi bukan ketemu di pertemuan yang kayak dia gaib jalanan terus dia nempel gitu. Enggak, lumayan lumayan apa ya, powernya ini lumayan oke juga gitu. Tapi untuk hal-hal yang dinegatifkan gitu. Jadi bisa juga nanti dari Mas atau Mas Ocol ini cerita sangat mengganggu banget ya dari segi keluarganya, terus jadi berantem, sakit-sakitan mungkin gitu loh. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu. Bahkan di lingkungan kerja pun seperti itu. Oke, jadi apa nih yang bakal dilakuin sama Kirama Wijaya buat Ocol ini? Biasanya saya menggunakan alat bantu. Setelah menggunakan alat bantu itu kan lumayan agak komplikatif ya atau komplit gitu. Jadi alat bantu ini yang nanti ngebantu saya beserta nanti saya bisa kasih lihat ke pemirsa ini untuk gambaran-gambaran atau pandangan-pandangan yang hanya ditangkap dari alat bantu ini. Oke. Kayak gitu. Apa sih alat bantunya coba? Ini ada kartu tarot. Kartu tarot. Iya, nanti kita bacain dulu ya. Ya. Oke. Biasa dipakai buat ngeramal orang, gitu. Iya, memang kan teknik peramalan ini kan kalau dari kartu tarot itu ada dua ya. Ya. Dia sifatnya defense atau dia sifatnya menyerang langsung. Iya. Nah, kebetulan kalau ini dia kita pakai bisa dua-duanya. Jadi bisa langsung attack orang, baca ini bisa sesuai orang nanya kita jawab. Oke, mulai Ki, coba gimana? Oke, next. Silakan Mas Ocol ambil satu kartu. Langsung dibuka. Si Mas Ocol ini lumayan orangnya bermasalah dengan perasaan. Jadi Ini kartu apa sih namanya? Ya, gambarnya maksudnya. Ini gambarnya Queen of Cup. Iya. Jadi Queen of Cup ini elemennya air. Elemen air ini berkaitan dengan perasaan. Jadi mungkin bukan ada permasalahan temperamental kayak apa ya, tapi mungkin gesekannya pun jadi kayak panas ya, kira-kira gitu ya Mas Ocol ya, kayak gitu. Nah, terus abis itu kita baca lagi di sini, oh dia seorang yang lumayan pekerja juga sih gitu, entertaining. Oh, nah di sini pemirsa ada simbol ini, kartu King of Wands, jadi rajanya, dan ini elemen api, ini elemennya tanah,
Dia King of Pentacles. Nah, jadi di sini dari hasil Yang diambil barusan. diambil barusan ini menandakan bahwa Ocol. memang sebelumnya ini Ocol harusnya sudah waktunya. Waktunya apa? Dari leluhurnya ini. Nah, jadi tapi karena apa ya? Mungkin beberapa anak zaman now ini kan tidak adiktif ya, atau maksudnya tidak terlalu antusias ya, hanya beberapa orang yang mungkin suka gitu. Karena kan di prinsip metafisik atau gaib pun ya, kalau dia belum merasakan hal gaib, hal-hal yang di luar nalar, biasanya dia nggak akan percaya. Tapi ketika tersudut baru dia akan percaya, seperti Oh, berarti itu. Ocol ini udah Menolak. waktunya atau masanya. Kayak gitu dia tolak gitu. Sementara di sini ini karena ada sesosok yang kuat juga mau masuk ke dia, jadi dia pikir ini ada satu kelemahan di Ocol yang harus saya masukin. Ternyata nggak bisa kena di Ocol, tapi malah kena di keluarganya. Nah, Oke, Mas Ocol satu bisa lagi. ambil satu lagi kartu di mana aja. Langsung buka ya. Ya, langsung buka. Nah, Kartu apa tuh, ini Ki? gambar gangguan. Ini gangguan ini namanya Seven of Cup. Jadi ini lebih mengartikan gangguan-gangguan yang dialamin Mas Ocol. Jadi bukan di sini bisa lihat. Jadi bukan si Mas Ocol yang keganggu. Mas Ocol justru malah ngelihat ini misalkan keluarganya diganggu. Ini misalnya dia ditunjukkan ketemu binatang apa yang bermanifestasi gaib, bermanifestasi dengan jadi makhluk apa, jadi makhluk. Dia ngeliatin aja. Gitu. Terus ada lagi keluarganya di rumahnya, di tempat mainnya gitu. Jadi dia ngeliatin aja. Jadi bukan dia nggak percaya, tapi si gaib ini juga bingung kali ya gitu. Kenapa nggak bisa nyerang ke si Ocol ini? Oh, jadi Ocol bisa ngerasain kalau makhluk gaibnya pengen masuk atau bikin onar di keluarganya kayak gitu. Bukan dirasain kali ya, manifestasinya lebih kerasa banget gitu. Jadi kayak gini ya. Jadi gimana ya? Dia itu emang nggak ganggu saya, nggak ganggu juga keluarga saya. Tapi kan ya kenapa dia gitu nggak bisa masuk ke saya, tapi kenapa harus ke orang tua saya, keluarga saya, kakak saya, saudara-saudara Oh, saya. makhluk halus itu emang suka mengganggu keluarga juga. Sebelumnya kan sebelumnya ya 2 hari menjelang kemarin saya dimasukin, dia lari ke saudara saya. Dia lari ke saudara saya, dia masuk ke saudara saya, tapi dia nggak berani masuk ke saya. Iya, karena ini tadi kita lihat leluhurnya, istilahnya timingnya ini udah kebuka pancarnya. Jadi si leluhur ini menunggu pancarnya cucuku, putuku lah bahasa Jawanya. Ini udah waktunya. It's time gitu loh. Nah, cuman berhubung leluhurnya nggak ngizinin, bukan yang dia masuk. Nah, mungkin ini juga nanti kita lihat nih di kartu selanjutnya nih ada Ace of Cup, sama di kartu terakhir di sebelumnya ini Queen of Pentacle. Jadi sebenarnya dari perjalanan nanti nih, kalau saya baca, ketika nanti menemui titik temu dari si gaibnya ini yang mengganggu si Mas Ocol ini dan keluarganya, saya bilang tinggal dia mau menerima si gaib ini atau tidak. Lalu yang kayak tadi nih sama ya, si leluhurnya nih sama kan, bukan kebetulan kan kartunya, mengizinkan. Ini Queen juga, ini Queen of Cup, ini Queen of Pentacle, maaf, ini King of Pentacle. Jadi sama, jadi ini masih berhubungan kan, nggak mungkin ini nongol lagi dong. Iya. Kayak gitu. Jadi ini masih menunggu. Nah, jadi nanti setelah perjalanan ini ada hikmah dari perjalanan of Cup ini. Kira-kira kayak gitu. Ada satu pertanyaan nih, Ki. Katanya kan makhluk halus itu bisa dikatakan sering mengganggu keluarga, bahkan kemarin sempat masuk ke saudara juga, tapi nggak bisa masuk ke Ocol ini. Kenapa sih kira-kira? Oh gini, kadang permasalahannya gini, ketika kita ritualkan, terus datang, bahkan bisa meledak, bahkan bisa banting-banting piring segala macam, atau angin dan lain-lain, udah hilang tuh
menurut yang datang atau saya ngobatin udah hilang. Tapi karena dulunya ada teror, nah dikiranya bukan kita berhasil atau si gaibnya lebih jago, tapi orang-orang yang merasa pernah diganggu ini yang punya memori, oh jangan-jangan dia masih hidup lagi. Itu yang berat setelah kita mengeluarkan atau membuang. Makanya saran saya lebih baik bisa diterima atau kita minta izin leluhur. Kayak gitu, karena gaib ini ngeganggunya banyak hal ya, bisa tiba-tiba panas, nggak enak banget tubuh, gitu ya. tubuh, bisa di suasana rumah pun panas gitu, bisa juga Saya Oh, juga bisa jadi temperamental kayak gitu kan. betul. Jadi kesayanya maksudnya temperamental, sayanya hawa nafsu saya nggak bisa dikontrol. Jadi kayak gitu. Jadi saya pemarah, orangnya pemarah gitu kan. Jadi hawa nafsu saya emang kalau lagi itu emang nggak bisa dikontrol. Seberapa sering sih kamu ngerasa bahwa nih mulai ganggu nih gitu? Nggak terlalu sering sih, cuman kalau saya lagi banyak pikiran, lagi ada something baru dia datang. Aktif banget gitu, Iya. kenceng banget gitu. Jadi kadang pun ya itu yang tadi Kartu ini bilang, ketika dia lagi biasa aja, pikirannya bagus, nyerang keluarganya nih, ditungguin. Jadi si Ocol pun bingung gitu, ini gua kenapa nih, gua kenapa. Nah makanya kita mau kasih solusi, misalnya kalau dibuang begini akibatnya, ketika dikatakan pun ini udah hancur, nanti resikonya apakah di lingkungan atau keluarga lu atau di keluarganya si Mas Ocol ini menerima atau masih ada memori-memori bayangan masa lalunya, ini kan agak repot, agak capek. Oke. Tahap selanjutnya apa nih, Ki? Nah, tahap selanjutnya, kalau memang si Mas Ocol bisa menerima, ya mau nggak mau, berarti Mas Ocol harus menjalankan beberapa tirakat untuk ngeling ke leluhurnya. Nah, kedua, bisa jadi gini, dari link leluhurnya ini biasanya dari keluarga itu kan punya sesepuh sekitar, pasti dong. Nah, dari sesepuh sekitar ini meminta izin, monggo sok masuk. Nah, ditanya ke mediumisasi sebelahnya. Kalau memang dia nggak mau masuk ke Mas Ocol ini, karena lumayan kuat juga sih Mas Ocol punya ini. Jadi lucknya kadang tinggi, kadang juga lagi ini. Jadi dia dibilang nggak susah soal luck apa ya, keberuntungan gitu, nggak juga. Tapi ya kalau tergantung dia niat aja, ada aja dapet. Mas Aca sendiri ada yang mau ditanyain agak sih atau apa gitu? Nek ke kumung kaki. Ya kayak gini doang sih, saya mah cuman ya kalau memang bisa dilepasin ya mending lepas aja gitu kan. Jadi kan saya juga nggak ngeganggu dia, nggak ngeganggu saya, dia nggak ngeganggu keluarga saya, saudara saya kayak gitu, kakak saya. Jadi kalau emang bisa dihancurin ya mending mending dihancurin aja. Bisa nggak, Ki, dihancurin atau biar si makhluk-makhluk ini nggak ganggu dia dan nggak ganggu keluarganya? Saya rasa kalau kita bertransformasi ke arah yang lebih baik, pastilah Gusti Allah, Sang Penguasa Alam, Rajanya daripada Raja, Maha Pengabul, ya pastilah, pasti didukung lah, sangat didukung. Saya bilang sangat bisa. Gitu, paling agak repotnya kalau kita berurusan bukan menghilangkan atau menghancurkan gaibnya. Yang susah itu biasanya dari klien-klien saya nih bukan ngancurin gaibnya, Mas. Justru malah setelah gaibnya hilang, pikirannya ini, memorinya ini masih ada, itu yang repot. Gitu, karena selalu di saya ini mengajak untuk klien juga berpikir realistis. Ini udah permasalahan gaib lu udah selesai, udah ya. Nah, yang realnya udah ya. Nah, kadang yang realnya ini satu orang bisa diterima, kadang lingkungannya nggak bisa diterima. Kayak gitu aja sih. Oke, cukup. Jadi kesimpulannya harus Harus ya itu tadi, mau dihancurin cuman agak ribet berkaitan dengan keluarganya. Kalau dia punya yang kedua, kalau dia punya sesepuh sekitar, monggo dimasukkan ke link sekitarnya. Di mediumship atau mediumisasi. Ya. Lalu ditanya, monggo jalan. Tapi sebelum itu yang paling penting yang ketiga ini, leluhurnya itu panyumunan. Kata nenek saya kayak gini, manes kalau bahasa Sunda manes nah dituturkeun cenah ku aki maneh ku aki manes. Nah nih coba nah bet bisa gitu. Emang kan ti awal nati
iya nasi ini ti aki gitu di kakek awal sini manehna geus hayang nurunkeun ka iki gitu. Jadi manehna teh iya gitu nari ka iki we. Jadi tapi manehna mere trends anu positif lain negatif gitu. Jadi lamun kalau ada masalah something apa-apa dia kontaknya sama batin hati gitu. Misalkan kalau saya mau ke depan wah ini bakal terjadi kayak gini, misalkan saya mau ke depan nih mau kelas mau beli bensin. Di depan pasti ada something kayak gini. Hati saya yang bicara, udah jangan ke sana. Pasti bakal kayak gini. Oke, kalau misalnya saya tarik kesimpulan, intinya yang pertama ya banyak mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Yang kedua tadi harus ada mediumisasi juga. Iya. Oke, Oco ada yang mau? Iya. Itu dilingkan ke leluhurnya ini. Jadi dia sifatnya nggak tetap. Dia sifatnya berpindah-pindah gitu kan. Sewaktu-waktu dia bisa balik lagi ke saya, sewaktu-waktu dia bisa balik lagi ke orang tua saya, apa ke saudara saya. Semua sepupu saya, keluarga saya sama dia bisa didekatin gitu. Jadi dia sifatnya nggak tetap. Oke. Udah cukup apa yang pengen ditanyakan? Udah. Nah, paling kira-kira gini dari saya. Biasanya setelah kita dialog seperti ini, saya tidak akan meninggalkan before. Jadi sebelumnya ini ada satu orang preman, dia punya ilmu kebal. Jadi mungkin besok atau saya tinggal tunggu laporan dia apakah sudah menjalankan untuk dia ada rencana untuk membuang ilmunya. Nah, sama juga kayak Mas Iki ini. Jadi nanti mungkin juga saya tetap ikut pantau, bahkan ikut berpartisipasi juga bagaimana caranya gitu untuk menghilangkan ini. Karena kalau untuk dihancurin agak repot, itu dari pengalaman saya. Repotnya di lingkungannya itu. Kata nenek saya, dia bisa keluar, cuman satu syaratnya, batu ali yang terakhir dipakai sama kakek saya harus ketemu. Jadi kayak gitu. Jadi dia kan sebelum meninggal kakek saya, istri suami dari nenek saya, dia bilang kayak gini, kalau kata bahasanya, jik maneh indi teula urang mah gampang ken nuturkeun. Nu jadi trouble eta. Oh, Oke. jadi ngerti. Jadi yang dimaksud Mas Iki ini ada satu gaib berkecimpung yang tadi kita bilang. Kalaupun dihancurin begitu, kalaupun mau diizinkan ini, nah barangnya ini, ya kan? Atau sumbernya ini kemana? Ya itu dari leluhur yang sedikit. Ya, tapi nanti setelah perbincangan ini juga mungkin Aki juga nggak akan ngelepas Ocol ini, nanti bakal bantu ya. Oke, makasih Ocol, makasih juga Ki Rama, dan juga tentunya buat sahabat YouTuber semuanya. Nanti juga kita akan ada rama-rama lagi ya Ki ya. Ya. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat malam.